empty hearts and neon lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku, Robi Maulana. Apakah kalian sehat hari ini? Pada hari ini, mari kita belajar tentang perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, let's go! Sebelum kita mempelajari arti dari perdagangan internasional, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu latar belakang terjadinya perdagangan internasional. Latar belakang perdagangan internasional terjadi atau timbul karena adanya ketergantungan satu negara dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama disebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyatnya, baik untuk kepentingan konsumsi maupun industri. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang arti dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau disebut juga dengan perdagangan luar negeri adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Pemerintah di banyak negara sangat berkepentingan terhadap perdagangan internasional karena secara signifikan dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Selanjutnya ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Hubungan antar negara di bidang perdagangan internasional dapat terjadi oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Revolusi informasi dan transportasi merupakan faktor utama timbulnya hubungan antar negara dalam perdagangan internasional. Informasi merupakan salah satu sumber yang diperlukan di dalam perdagangan, yaitu untuk mendapatkan informasi sumber-sumber daya alam yang diperlukan. Sementara itu, transparansi adalah penggunaan sarana dalam melakukan pengiriman atau perpindahan komoditas atau barang dari satu negara ke negara lain. Faktor yang kedua yakni ketergantungan. Kebutuhan suatu negara terhadap barang konsumsi dan bahan baku untuk industri secara absolut tidak tersedia atau secara relatif tidak ekonomis jika diproduksi sendiri, maka harus diimpor dari negara lain. Yang ketiga, keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif merupakan suatu faktor yang makin berkembang di masa paksa global dewasa ini. Setiap negara dalam memproduksi suatu jenis komoditas atau barang perlu melakukan pertimbangan plus minusnya atau cukup hanya membeli dari negara lain. Yang keempat ada kebutuhan devisa. Kebutuhan devisa adalah salah satu faktor penting dalam sistem moneter setiap negara karena akan menentukan ketahanan finansial suatu negara. Pembahasan yang selanjutnya ada tentang tahapan dalam perdagangan internasional. Tahapan dalam perdagangan internasional adalah proses atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pelaku usaha yang melakukan hubungan transaksi dalam perdagangan internasional. Tahapan-tahapan dari perdagangan internasional yang pertama ada informasi. Informasi adalah suatu proses yang esensial di dalam hubungan para pihak yang menjadi pelaku dalam perdagangan internasional. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran atau penerusan dari abstraksi tentang ide, prospek bisnis, gagasan, dan sejenisnya dalam bentuk sandia atau simbol sebagai pengganti yang lazim menggunakan bahasa. Tahapan yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah tindakan yang berkaitan dengan penilaian atas kemampuan atau potensi dari suatu permintaan yang dibutuhkan oleh mitra usaha. Yang keempat, ada kalkulasi. Berdasarkan evaluasi tadi, dapat dinamai atau dilihat potensi perusahaan untuk memenuhi permintaan calon pelanggan atau mitra usaha. Dalam memenuhi permintaan tersebut, harus dilakukan perhitungan atau kalkulasi biaya yang akurat untuk menentukan keuntungan yang diharapkan.
Yang kelima ada negosiasi. Negosiasi adalah kekuatan tawar-menawar yang dilakukan oleh para pihak di dalam menetapkan atau dalam mencapai suatu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keenam ada transaksi. Transaksi dalam hubungan perdagangan internasional yang diaplikasikan dalam bentuk ekspor-impor antara pelaku usaha tidak dapat hanya diselesaikan oleh pelaku usaha dimaksud. Dalam transaksi perdagangan internasional, pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung tersebut perlu menjadi perhatian oleh para pihak yang menjadi pelaku usaha. Tahapan yang selanjutnya ada realisasi. Realisasi adalah hasil implementasi dari aplikasi transaksi yang telah diperjanjikan dalam hubungan antara para usaha dalam bentuk ekspor atau impor. Pembahasan yang selanjutnya ada tentang manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh saat kita melakukan perdagangan internasional. Manfaat yang pertama, untuk memperoleh komoditas atau barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang ketiga, menjual teknologi yang belum dipunyai oleh negara lain, terutama jika hasil produksi teknologi tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat. Manfaat yang keempat, memproduksi secara khusus suatu jenis komoditas atau barang, kendatipun komoditas atau barang tersebut dapat diproduksi oleh banyak negara. Kelima, memperluas pasar untuk meningkatkan keuntungan probabilitas. Manfaat yang keenam, sebagai bentuk transfer teknologi. Saat kita melakukan perdagangan internasional, ada hambatan-hambatan yang terjadi. Hambatan-hambatan tersebut adalah yang pertama, transportasi, yang kedua, sarana dan fasilitas pengangkutan, yang ketiga, sistem pembayaran, dan yang keempat, ketentuan internasional. Pembahasan yang selanjutnya ada tentang jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Yang kedua ada impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Yang ketiga ada barter. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Jenis yang keempat ada konsinyali. Konsinyali merupakan transaksi dengan sistem menitipkan barang di suatu tempat. Yang kelima ada package deal. Package deal merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Yang keenam ada border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Yang ketujuh ada sea border crossing. Sea border crossing adalah perdagangan antar negara yang melewati batas laut. Jenis yang terakhir ada overland border crossing. Overland border crossing adalah perdagangan antar negara yang melewati batas darat. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang neraca pembayaran. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang neraca pembayaran, alangkah baiknya kita ketahui dulu arti dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional atau dalam bahasa Inggris balance of payment adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu. Periode waktu yang biasa digunakan adalah 1 tahun. Selanjutnya ada tentang komponen neraca pembayaran. Pada dasarnya neraca pembayaran terdiri dari 2 komponen. Komponen yang pertama adalah neraca perdagangan dan komponen yang kedua adalah neraca jasa. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa komponen dalam neraca pembayaran. Yang pertama, ada neraca berjalan.
Neraca transaksi berjalan merupakan gabungan dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Neraca transaksi berjalan di dalamnya mencatat segenap arus perdagangan barang dan jasa serta transfer unilateral. Yang kedua ada neraca modal. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga ada neraca moneter. Neraca moneter mencatat mutase dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Yang keempat, selisih perhitungan. Rekening ini merupakan rekening penyeimbangan apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi-transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dari suatu neraca pembayaran internasional akan selalu sama. Selanjutnya, ada tentang fungsi neraca pembayaran internasional. Fungsi yang pertama, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor dan impor, utang piutang, penanaman modal di dalam dan di luar negeri, serta hubungan lainnya menyangkut neraca pembayaran. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Di neraca pembayaran bisa dilihat jumlah cadangan devisa. Jadi, jika cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa atau menghemat devisa. Fungsi yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di dalam politik perdagangan internasional. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengaruh neraca pembayaran luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Secara umum, apabila kita ingin mengkaji lebih mendalam terkait pengaruh neraca pembayaran luar negeri bagi Indonesia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Karena pengaruh daripada neraca pembayaran terlihat secara jelas pada proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Di dalam proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu tingkat harga, tingkat kurs, dan sektor moneter. Yang pertama, mari kita bahas tentang tingkat harga. Neraca pembayaran yang surplus dapat menyebabkan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, jika neraca pembayaran defisit akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Pertambahan uang yang beredar menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya, berkurangnya uang yang beredar menyebabkan penurunan harga. Yang kedua ada tingkat kurs. Dalam penyeimbangan melalui tingkat kurs ini adalah dievaluasi untuk defisit dan revaluasi untuk surplus. Keberhasilan devaluasi untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakseimbangan tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran valuta asing. Yang ketiga ada sektor moneter. Pendekatan sektor moneter neraca pembayaran menganggap bahwa timbulnya ketidakseimbangan neraca pembayaran karena ketidakseimbangan portofolio, yaitu saldo kas yang terjadi berbeda dengan saldo kas yang diinginkan masyarakat. Menyamakan saldo kas yang terjadi dengan yang diinginkan inilah yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan neraca pembayaran dan berfluktualisasinya kurs valuta asing. Ketidakseimbangan neraca pembayaran adalah semata-mata merupakan gejala moneter. Oleh karena itu, mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam sistem kurs tetap tidak akan ada hasilnya. Mempengaruhi jumlah uang secara efektif akan dapat dilakukan dalam sistem kurs bebas. Dalam penyeimbangan neraca pembayaran, pengaruh imbal balik antara kebijaksanaan moneter di negara-negara lain hanya akan mempengaruhi kepada kurs yang tidak pada neraca pembayaran.
Nah, seperti itulah pembelajaran kita hari ini tentang perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.